Namun waktu si Mira ketemu Robby lagi nih, dia melihat kok Robby ini kelihatannya kurus, wajahnya pucat, sorot matanya juga kosong, kayak orang kagak tidur berhari-hari. Pokoknya mereka ketemunya di kafe. Yang percakapan awalnya ya biasa, ngebahas skripsi lagi, ngebahas si Robby yang katanya mau pindah kerja. Sampai ujung-ujungnya Robby mengungkit mengenai perasaannya dan menanyakan mengenai si Adrian. Dia sempat nanya apakah Mira sama Adrian ini udah serius hubungannya. Ya di situ Mira udah ngerasa nggak nyaman ya, kok malah kayak nanya-nanya masalah personal. Karena dirasanya percakapannya udah nggak enak nih, Mira pun mau pamit pulang. Tapi Robby kayaknya sadar dan langsung meminta maaf. Terus dia menawarkan nganterin si Mira pulang dengan motornya. Karena memang si Mira tadi datangnya pakai taksi online. Awalnya Mira nggak mau, udah nggak usah. Tapi Robby kayak mohon-mohon bilang dia mau membalas kebaikan yang pernah Mira lakukan padanya. Ya Mira lagi positif thinking. Dia menganggap si Robby mungkin ya emang mau merasa apa ya, balas budi gitu, yang sebenarnya Mira juga nggak perlu untuk dibalas. Akhirnya Mira iyakan, ya udah dianterin tuh pakai motor. Tapi kok tahu-tahu mereka lewat jalan sepi tuh, udah menjelang maghrib. Mira udah mulai curiga nih, tapi Robby bilang di sini tuh jalan pintas. Namun perasaannya Mira udah nggak enak, jadinya dia tetap meminta si Robby untuk putar balik. Udahlah lewat jalan utama aja, nggak apa-apa, lama mau macet juga. Karena jalan yang mereka lalui itu tuh terlalu sepi dan Mira nggak pernah sampai masuk ke daerah itu. Kanan kirinya kayak kebun terbengkalai, kan serem apalagi mau maghrib. Tapi Robby nggak gubris, dia tetap jalan aja. Ya Mira mulai menaikkan nadanya tuh dengan setengah marah. Tahu-tahu si Robby perilakunya berubah drastis. Dia jadi agresif dan nggak terkendali. Dia langsung berhentiin motornya dan menarik si Mira turun. Kayak dipaksa, berat gitu loh, kasar banget. Dan di situ Robby melakukan tindakan kekerasan dan memaksa untuk mencium si Mira. Ya tentunya sama Mira langsung didorong si Robby apa-apa. Tapi tenaganya Robby ya gimana pun juga kan laki-laki, kuat banget. Ya mana Mira ini nggak bisa melawan si Robby. Hingga akhirnya, ini kita juga nggak sampai hati nyeritainnya. Intinya di situ si Mira ini diperkaos lah sama si Robby. Dia udah teriak-teriak segala macam, tapi karena lokasinya sepi ya nggak ada orang. Dan kita singkat lagi aja ya, di keadaan itu tuh Mira udah nangis-nangis ketakutan karena shock ya, dia dipegangin tuh sama si Robby. Akhirnya si Mira nih bilang nih, setelah ini aku pasti akan melaporkan kamu ke polisi. Yang mendengar hal itu, mungkin si Robby ini jadi ketakutan. Dengan tangannya masih berusaha megangin si Mira, dia berusaha juga untuk mencekik Mira. Jadi satu tangannya megangin, satu lagi mau cekik. Tapi kan jadinya pertahanannya ini lengah gitu ya, karena satunya megangin, satunya cekik gitu. Yang hal itu Mira gunakan buat ngambil batu di sekitarnya dan mukul kepada si Robby sampai orangnya kesakitan memang berdarah. Nah momen itu Mira gunakan untuk kabur tuh, melarikan diri. Mira lari sekuat tenaga berharap ada kendaraan yang lewat. Dengan keadaan yang kotor gitu kan, banyak tanah, tubuhnya juga gemeteran. Untungnya ada pertolongan Tuhan, yaitu motor lewat. Jadi Mira langsung minta tolong untuk membawanya pergi dari tempat itu. Mira juga bilang dia barusan diculik dan mau diperkaos. Alih-alih pulang untuk membersihkan diri, Mira ini justru melakukan hal yang sebenarnya sangat rasional meski sedang trauma berat keadaannya ya. Dimana dia langsung mengamankan semua pakaian dikenakan pada saat kejadian. Jadi baju, celana, pakaian dalam